Perkenalkan, nama saya Isna Yuliastuti. Saya sebagai guru kelas 5 di SD Negeri Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Saya di sini juga sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mula Warman. Saya di sini akan memaparkan hasil best practice menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman saya dalam mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai pada praktik kali ini yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika materi debit. Latar belakang dari praktik masalah ini adalah yang pertama, terlalu lama mengalami pembelajaran daring sehingga saat pembelajaran luring peserta didik masih kaget dan minat belajar mereka masih kurang. Yang kedua, materi yang terlalu sulit dan terlalu mudah seringkali membuat peserta didik menyepelekannya. Yang ketiga, pembelajaran di kelas yang masih monoton. Yang keempat, pembelajaran matematika yang dianggap sulit bagi peserta didik. Yang kelima, belum menggunakan media pembelajaran. Dari yang sudah saya paparkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang membuat nilai belajar siswa itu masih kurang. Salah satu alternatif solusi yang bisa saya tawarkan terhadap pembelajaran ini yaitu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan media audiovisual berbentukan media segitiga Van der Waals. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan masalah yang saya alami, sehingga praktik ini diharapkan bisa menjadi motivasi diri pada diri saya sendiri atau bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lainnya. Saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik tercapai sesuai yang kita harapkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai tantangan tadi adalah yang pertama, pemilihan metode pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua, kita bisa mengubah mindset peserta didik bahwa matematika itu sulit menjadi matematika itu menyenangkan. Kemudian, pemilihan media pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini, saya menggunakan media audiovisual dan berbentukan media segitiga Van der Waals. Kemudian kita harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Kemudian yang kelima, pemilihan model pembelajaran yang tepat sehingga proses pembelajaran di kelas tidak monoton. Dampak dari penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan bantuan media audiovisual dan media segitiga Van der Waals membuat peserta didik merasa bersemangat dalam pembelajaran matematika materi debit. Dalam penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning membuat siswa bisa berpikir kritis dan mereka bersemangat untuk bekerja secara berkelompok untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kemudian juga berbentukan media audiovisual di mana media ini ada unsur video, ada unsur visual dan ada unsur suaranya. Sehingga membuat siswa lebih antusias, tertarik dan termotivasi untuk belajar. Kemudian berbentukan juga media segitiga ajaib Van der Waals. Di sini media ini memudahkan sekali siswa untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan materi debit. Hal terakhir yang menjadi pembelajaran dari keseluruhan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan adalah
Jadilah guru yang memesona bagi peserta didik dan terus berupaya untuk mengembangkan diri tanpa henti untuk menyajikan pembelajaran yang menarik, inovatif, dan bermakna bagi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Segitiga ajaib Van der Waals, peserta didik dapat menghitung debit, volume, dan waktu dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis soal cerita tentang debit dengan benar. Setelah mengamati media audiovisual, peserta didik dapat membandingkan besaran volume dengan waktu dengan benar. Setelah ini, Bu Isna punya video. Nanti kalian amati, kalian perhatikan, kalian pelajari baik-baik ya. Sudah siap? Siap. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kita pasti sudah pernah melihat air terjun, air mancur, atau yang lainnya. Kita bisa mengitungnya dengan bantuan segitiga ajaib Cambridge. Perhatikan segitiga di samping. Ada huruf V, D, dan W. Dan V artinya waktu. Coba ya, ini namanya apa? Ya, ini namanya segitiga ajaib. Lalu kita akan mencari V. Sama seperti langkah sebelumnya, V ini kita tutup terlebih dahulu sehingga tersisa D. Coba kalau kita mau mencari W gimana caranya? W-nya ditutup, berarti waktu sama dengan ya, volume dibagi debi, betul? Bisa? Bisa. Silakan dulu. Terima kasih Mbak dan tepuk tangan. Contoh satu detik yaitu meter kubik per detik, meter kubik per jam, meter per detik tersebut. Perhatikan soalnya ya. Suatu bak mandi memiliki volume 2.700 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi suatu bak adalah 30 menit, berapa debit air tersebut? Untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus mencari apa dulu? Kata kuncinya. Pertama, suatu bak mandi memiliki volume 2.700 liter. Berarti di situ diketahui apa? Volumenya berapa? 700 liter. Terus, jika waktu yang diperlukan untuk mengisi seluruh bak mandi adalah 30 menit. Berarti itu yang diketahui apa? 30 menit. Waktunya 30 menit. Berapa debit air tersebut? Berarti yang ditanyakan apa? Di sini ya, kita berkelompok sebelum akan menyelesaikan tugas yang ada. Di sini ya, kita berkelompok. Sebelum mengerjakan, nanti kalian baca petunjuknya terlebih dahulu. Sudah jelas?
duluan. Kelompoknya Mbak Ataya, silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silahkan Mbak Ataya maju. Ya, kalau ada temannya di depan, berarti yang lain memperhatikan. Ya, diperhatikan nanti kira-kira jawabannya itu sama atau berbeda. Itu ya. Baca Mbak. Yang keras nomor 1, perhatikan ya. Kelompoknya Mbak Ataya. Waktu sama dengan volume per debit. Volumenya berapa Mbak? 60 liter. Terus dibagi dengan debit. Debitnya 15. 60 dibagi 15 berapa? 4. Adakah kelompok lain yang ingin? Nomor 2, menurut kelompoknya Mbak Ataya, volumenya berapa toh? Volumenya berapa? Volume 60 liter. Sedangkan waktunya, debitnya 200 cc per menit. Terus cc per menitnya kita jadikan liter per menit terlebih dahulu. Berapa berarti debitnya? 0,2. Ya, 0,2. Berarti waktunya berapa? Pokoknya siapa lagi? Mas Karim. Namanya Mas Karim. Lanjut Mas, nomor selanjutnya Mas.
mandiri. Artinya sendiri, tidak bertolak. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat pesan Bu Isna, selalu belajar taat kepada orang tua, terus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kita akhiri, setelah ini kalian boleh istirahat dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Nama saya yaitu Suwardi SPD. Saya akan memberikan testimoni terhadap mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Mula Warman yang merupakan salah satu guru di SD Negeri Purworejo, yaitu Ibu Isna Yuliastuti. Secara keseluruhan pembelajaran yang dilakukan Ibu Isna Yuliastuti sudah bagus, sesuai RPP, dan pembelajaran juga sudah runtut sesuai yang diharapkan. Saat praktek pembelajaran berlangsung, terjadi perubahan yang signifikan. Sebelum mengikuti PPG, mahasiswa hanya menggunakan metode ceramah saja. Tapi setelah melakukan praktek pembelajaran, setelah mengikuti PPG, mahasiswa sudah menampakkan metode yang variatif, misalnya ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Selain metode yang variatif tadi, mahasiswa juga menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, pembelajaran yang berbasis masalah, yang membuat siswa bisa berpikir lebih kritis. Media yang digunakan juga berbasis IT, yaitu media audiovisual yang menarik karena terdapat unsur visual dan suara. Di dalamnya juga banyak animasi-animasi yang membuat peserta didik antusias dalam memperhatikan media pembelajaran tersebut. Selain media audiovisual, mahasiswa juga menggunakan media lain, yaitu media segitiga ajaib Van der Beek. Ini memudahkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah terkait dengan debit. Setelah siswa mempresentasikan pekerjaannya, sudah diberi reward. Hal ini akan membuat siswa lebih berani lagi untuk tampil di depan kelas. Perlu diperhatikan lagi, saat peserta didik sudah mulai terlihat bosan, guru bisa melakukan ice breaking untuk meningkatkan semangat belajarnya kembali. Semoga setelah selesai PPG nanti, pembelajaran seperti ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan bisa menjadikan peserta didik antusias dalam belajar, sehingga hasil belajarnya pun lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.